Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Finally live guys. Today I wanna going to my warkop. Mister, ada bisnis kecil-kecilan nih tentang warkop yang Mister kemarin bilang kan di seminar. Lo kalau mau mulai bisnis, nggak usah yang langsung besar dulu guys. Kita lihat keadaan, lihat situasi dan kondisi. Kita lihat warkopnya. Enggak Pak, Assalamualaikum. Jadi kita harus dimulai dari hal yang paling kecil, paling sepele, paling nyantai, terus tidak mengorbankan dan tanpa mengorbankan sesuatu yang besar gitu. Terus kedua, yang bisa mau pesenin buat kita semua, pertama adalah kita menghadapi era yang dimana kita mau nggak mau harus mengalami proses itu. Thank you ya buat love-nya ya. Yang love Mister doain sehat, selamat dunia akhirat, amin. Kita akan menghadapi namanya sebuah era zaman dimana kalau zaman sekarang disebut new normal. Ini silau ya guys. Nah gini aja ya, tutup ya. Supaya Mister suka matahari masuk ke mobil Mister, supaya Mister dapat cahaya, tercerahkan. Jadi maksudnya gini, new normal ini itu adalah keadaan kita akan mengikuti segala aturan dan tata tertib yang diberikan oleh pemerintah bangsa Indonesia kita ini untuk menjaga masyarakatnya gitu. Maksudnya kita akan mengalami proses pembaruan istilahnya. Kalau bahasa entrepreneur sebenarnya lebih condong ke revolusi mental ya, bahasa entrepreneur atau bahasa lain revolusi mental. Jadi bukan hanya Indonesia tapi seluruh dunia ini harus mengalami proses revolusi mental, yang dimana arti lainnya adalah kita harus menerima kenyataan, menerima sesuatu yang mungkin pada dasarnya tidak ada di planning kita, yang mungkin pada dasarnya nggak ada di rencana kita gitu. Kayak Mister jujur aja, Mister waktu corona datang ke Indonesia itu, Mister masih mikir, oh ini mungkin 2 bulan, 3 bulan gitu, atau mungkin ini teori konspirasi dan sebagainya gitu kan ya. Jadi mikirnya Mister juga, oh ini cuman 3 bulan atau sebulan. Karena pada dasarnya siapa negara, bangsa atau makhluk yang mau rugi? Karena keadaan corona ini sangat merugikan banget buat semua aspek global ya. Terus kedua, dari sini pun juga Mister belajar banyak hal, bahwa yang namanya suatu rencana kadang emang tidak berjalan sesuai dengan rencana kita gitu loh guys. Apapun itu, kita sudah memplanningnya dengan matang, kita sudah memplanningnya dengan sangat-sangat baik, impact efeknya kita perhatikan, kita perhitungkan segala aspeknya, kerugian kita gimana, terus gini, semuanya kita sudah hitungkan semuanya gitu kan. Dan dari sini yang membuat Mister, kita sudah perhitungan sedetail mungkin, kita sudah perhitungan sejeli mungkin, ternyata Allah punya rencana lain, Masya Allah. Allah punya kehendak lain yang dimana itu tuh membuat kita harus berpikir positif untuk membelajar gitu loh. Membelajar bahwa apa yang kita pikirkan baik buat kita belum tentu baik buat Allah untuk kita gitu guys. Jadi kita harus paham betul, belajar dari kesalahan yang buruk atau suatu kesalahan yang kita lakukan ya. Kita harus belajar dari banyak hal guys. Kedua, kita harus berpikir tentang bisnis apa atau action apa yang akan kita lakukan ketika kita berhadapan dengan new normal. Nanti akan ada musim atau hal yang harus kita lakukan, terutama mungkin biasanya selama ini kita jarang bawa hand sanitizer ya, atau kita jarang bawa mungkin alkohol semprot atau apapun itu ya kan. Terus mungkin selama ini kita jarang juga membawa pembersih tangan dan sebagainya. Mulai sekarang new normal ini kita mau nggak mau satu orang akan membawa seperti itu. Mungkin kalau kemarin alkohol diminum gitu kan buat orang mabuk, sekarang alkohol buat cuci tangan, jangan buat diminum ya. Jadi mungkin hal ini yang membuat kita harus terbiasa guys. Apapun itu kalau dijadikan biasa, insya Allah nggak ada paksaan. Dan tolong jangan menentang segala aturan atau hal yang untuk diikuti untuk menuju kebaikan. Siapapun itu, entah pemerintah, entah agama kita pun, entah orang tua kita pun, entah teman kita pun, kalau dia berpikirnya untuk kebaikan yang harusnya kita lakukan dan harus kita lakukan, ya lakukan, ikutin. Bahkan ada satu ucapan atau hal baik
yang terucap terlontar dari mulut orang yang kita nggak suka, mungkin orangnya kita nggak suka sisi lainnya, tapi ketika mulut dia itu mengucapkan hal baik, ya kita terima guys. The power of mindset itu di situ. Kekuatan pikiran itu akan mengalahkan segala hal aspek negatifnya. Maksudnya Mr. B itu selalu, kenapa sih selalu mengarahkan kita untuk selalu istiqomah dalam prasangka baik, selalu istiqomah dengan perilaku baik. Karena itu tadi, kalau kita melihat sesuatu itu dari sudut pandang yang baik, apapun yang kita lihat, dia tetap akan baik gitu loh guys. Dia akan berubah baik walaupun basically-nya adalah keburukan. Contoh nih, adanya corona ini, kalau kita berpikir negatif, sangat-sangat negatif. Wah Mister, kita rugi nih, banyak di PHK. Kita rugi nih karena banyak orang yang hilang pekerjaannya. Kita rugi nih, banyak orang yang nggak punya duit dan sebagainya. Kalau kita bilang sisi ruginya, kita akan selalu berpikir negatif, dan itu akan datang ke kamu sendiri negatifnya, dan nanti nasibnya juga akan negatif. Coba kamu ubah, Mister, ada corona nih, aku berpikir positif. Kenapa? Yang tadinya nggak ada waktu buat keluarga, sekarang ada waktu buat keluarga. Yang tadinya aku fokusnya kerja aja siang malam, wah aku nggak peduli jam berapa aja, pokoknya kerja banget. Ada corona ini, akhirnya aku kerja normal. Harus pulang sore, ada PSBB, ada aturan jam malam. Yang tadinya orang liar banget mungkin, karena nggak ada aturan jam malam, kemana-mana cewek cowok batasannya nggak ada gini. Sekarang adanya corona, semua kembali ke back to normal. Nah maksudnya new normal itu, kalau Mister bilang, sebenarnya bukan new normal guys. Ini tuh sudah old attitude. Jadi yang Mister bilang adalah, kita ini sudah pernah mengalami proses ini, dan ini tuh sudah aturan leluhur kita semuanya, gitu loh guys. Aturan leluhur kita semuanya yang dulu sudah diajarkan kepada generasi kita guys. Cuman karena kita masyarakat yang dibilang orang modern, bla 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 bla, akhirnya hal ini tuh kamu jadikan new normal gitu. Padahal kalau kita kembali ke ajaran leluhur kita kembali ke ajaran orang tua kita, dulu maghrib kita sudah pulang. Jangan pergi maghrib ya, kenapa? Walaupun alasannya mungkin nggak rasional, nanti digondol gendruwo, diambil jin, diambil apa, whatever lah. Tapi itu sebenarnya ajaran leluhur kita yang sangat baik. Dulu Mister inget ya, waktu Mister masih kecil, habis asar itu Mister punya waktu main sampai sebelum azan maghrib. Karena kenapa? Zaman Mister itu SD, bahkan masih SMP juga, begitu udah mau azan, kita ini anak-anak kecil, anak muda itu sudah kembali ke surau guys. Udah masuk ke langgar, ke musola, ke masjid, dan di situ tempat ibadah plus tempat mainnya kita. Masya Allah, bener nggak? Tuh yang nge-love itu insya Allah ngalamin hal itu tuh. Dan kita damai banget guys, Masya Allah, damai banget demi Allah. Orang sholat, kita sholat sambil bercanda, kita masih anak kecil, nggak takut gitu, dan nggak ada yang marahin kita. Sampai Mister pernah dengar satu ucapan kiai waktu kapan lalu terakhir Jumatan itu, sebelum corona ini, sebelum dilarang ya, ini demi kebaikan kita supaya nggak tertular. Itu ada yang pernah bilang, kalau zaman dulu anak kecil itu suka masuk ke masjid, ke langgar atau ke musola, karena dulu tempat mereka kumpul. Bapak-bapaknya, ibunya ibadah, anak-anaknya ibadah sambil bermain, itu nggak apa-apa, boleh, jangan dimarahin. Sekarang kenapa anak kecil pada takut masuk ke masjid, masuk tempat ibadah? Karena di situ sudah, menurut anak-anak sekarang tuh serem guys. Seremnya apa? Dia bermain dikit udah langsung dimarahin. Jangan rame. Kalau rame keluar aja. Jangan rame, ini orang sholat, keluar aja. Akhirnya anak kecil tuh trauma guys. Jadi mereka takut untuk main ke tempat ibadah. Padahal kalau zaman dulu tuh anak kecil rame, jangan dimarahin guys, tapi paling nggak itu kan diedukasi, agak diem dulu, ini lagi sholat. Kalaupun dia masih ketawa-ketawa, itu tetap dilindungin malaikat loh guys. Kita harus berpikir positif, itulah kekuatan pikiran. Jadi sekarang beda, orang sekarang pada aneh-aneh atau gimana. Aneh-anehnya apa? Takut masuk masjid, akhirnya mainnya di luar masjid. Allah memberi kesempatan, mungkin kita kehidupannya berkembang lebih baik daripada teman kita duluan. Di sini pesan Mister, tolong banget teman-teman lama kita, sahabat kita, bahkan mungkin musuh kita, ya, karena Rasulullah kan, cintailah musuhmu seperti kau mencintai saudaramu atau keluargamu. Jangan ditinggalkan mereka guys. Misal buka warkop, buka toko batu akik, terus buka bisnis-bisnis kecil-kecilan retail itu, Mister ajakin sahabat-sahabat Mister ajakin teman-teman Mister SD, SMP, SMA. Siapa yang mereka mau ikut sama Mister, sharing bareng, terus kita bisnis bareng, kerja bareng, ya Mister fasilitasi guys, Mister modalin gitu. Karena Mister pingin
Allah ini memberi Mister kesempatan untuk bisa jadi orang yang seperti sekarang, lebih baik daripada sebelumnya. Lah di situ mungkin Allah memberi tanggung jawab buat Mister, lo juga harus ngajak orang lain seperti kamu gitu. Jadi kebaikan itu bisa kita tebarkan, guys. Sukses itu bukan karena kita punya omset triliunan satu bulan, bukan. Sukses itu bukan kita bicara tentang kita punya uang harta materi ratusan juta per hari, itu bukan sukses. Sukses adalah ketika ucapan kita, tingkah laku kita, atau nasihat kita bisa disampaikan kepada orang lain dalam keadaan dia terpuruk, terus karena nasihat kita, karena bimbingan kita, karena sharing ilmu sama kita, mereka orang yang tadinya terpuruk itu bisa bangkit dan lebih sukses daripada kita. Masya Allah, itulah sukses, guys. Jadi sukses itu harus ditebarkan, harus dibagikan. Prinsip simpelnya batu bara itu yang selalu Mister bilang, barang Tuhan dibagi rata. Apapun keadaannya, bisnisnya, kita harus berbagi rata. Karena rezeki yang kita punya dalam bisnis apapun, itu adalah barang Tuhan, harus dibagi rata. Batu bara, barang Tuhan dibagi rata, harus berbagi gitu. Contoh lagi, Mister, aku berdoa Mister, tapi kenapa kadang doaku itu Mister nggak dikabulkan sama Allah? Apakah Allah benci sama aku? Tidak, guys. Allah tidak pernah membenci makhluknya. Kalau kita dibenci sama Allah, kita nggak akan diciptakan. Definisi simpelnya, ya kan? Kenapa Allah tidak mengabulkan doa kamu sekarang? Karena Allah lebih tahu. Kalau permintaan doamu sekarang dikabulkan sama Allah seketika sekarang, mungkin karena pengabulan doamu hari ini, itu celaka kamu nanti. Kamu akan lebih celaka daripada sebelumnya. Kenapa permintaan doamu itu sama Allah dikabulkannya nanti? Karena Allah menunggu kesiapan mental dan hatimu untuk bertanggung jawab dengan apa yang Allah berikan kepada kamu, guys. Jadi ya bahagia pada waktunya. Kalau kita sudah berkonsep beribadah dan beriman, harus tawadhu, harus berserah diri, tapi tidak melupakan ikhtiar gitu. Itu poinnya di situ orang itu, ya. Jadi banyak hal yang bisa kita urusin. Kemarin Mister juga udah bahas tentang mental kaya, mental miskin, ya. Jadilah orang yang bermental kaya, jangan bermental miskin. Contohnya orang bermental kaya adalah ketika ada orang lain sukses, itu dijadikan motivasi diri, itu mental kaya. Kalau mental miskin, ketika ada orang lain sukses, dijadikan iri hati, hujatan, dan sebagainya. Itu mental miskin, selamanya akan miskin karena dia punya mental miskin. Emang dia tidak siap untuk jadi orang mental kaya gitu. Pada dasarnya sukses atau tidak itu bukan karena Allah meridhoi apa enggak. Emang definisinya Allah meridhoi orang itu sukses atau enggak. Tapi dasar utama orang itu sukses apa enggak adalah dari kesiapan mentalnya, guys. Gitu. Alhamdulillah berbagi kebajikan ya buat semuanya. Amin. Jadi mental kita ini harus siap di situ. Kalau kita bermental yang siap, kita akan sukses. Kalau kita belum punya mental yang siap, apapun yang kita kerjakan, kita mungkin belum sukses. Susah. Karena kita belum punya kesiapan mental. Bayangin aja, guys. Kalau orang yang suka melihat buruk orang lain di masa lalu dibahas, bukan di masa sekarang. Dia selalu memfitnah orang itu karena masa lalu. Rata-rata orang yang jelekin orang lain itu kan yang dibahas masa lalunya. Atau dia dendam karena pernah sakit hati dan sebagainya. Definisinya, bayangin kalau orang punya pikiran buruk, suuzon seperti itu, dia punya sifat iri, dengki, ambisi negatif, sama gengsi negatif, dan kebencian yang negatif. Terus orang-orang kayak gitu dikasih sukses sama Allah. Masya Allah, apa yang terjadi sama dunia ini, guys? Bener gak Mister bilang? Jadi, kamu harus tahu, orang yang kayak gitu tuh susah untuk sukses gitu. Hati-hati banget. Apalagi haters, apalagi hoax dan sebagainya. Jangan suka menyebarkan fitnah, jangan suka membuka aib orang, jangan suka kita menjelekkan orang lain, karena itu akan kembali ke diri kamu sendiri. Itu sangat nggak enak, guys. Kalau kamu suka nyebarin hoax tentang orang lain, nanti surgamu juga hoax juga nanti kalau kamu mati, ya. Pemimpin kita curang, apa yang harus kita lakukan? Gimana cara bangkit dari kecurangan? Hanif, ya, kalau misal pemimpin, kan itu masih misalnya, Hanif. Kenapa kita mau hidup dengan prasangka-prasangka yang belum pasti? Sedangkan Mister nih tidak akan melihat segala aspeknya dari kecurangan atau keburukan atau negatif. Aku tahu positif aja. Kalau orang bilang, Mister B, pemimpin kita curang, aku kan cuma dapat info katanya. Seumpama sesuatu itu nggak pasti. Kenapa itu hal yang buruk mempengaruhi kamu, terus kamu mau terpengaruhi dengan hal itu? Kalau Mister nggak mau, apapun yang terjadi, Allah punya hukum sendiri gitu. Mau dia itu orang nakal, orang baik, buktinya Allah meridhoi dia untuk jadi pemimpin. Apapun yang terjadi antara orang itu mengambil suara itu dengan haram atau halal, tapi kalau Allah ridho, tetap aja ridho, udah apapun. Jadi kita harus mengerti bahwa itu semua atas kehendak Allah gitu. Sama sebaliknya, kamu orang baik pun bener banget dengan cara jujur, tapi kalau Allah belum meridhoi kamu berhasil, yang belum berhasil mungkin. Apa? Ya wis. Thank you Andre, salam buat Putra ya. Hati-hati sob ya. Nanti masuk Mister ya. Jadi apa yang kita lakukan jika pemimpin kita curang? Kalau pemimpin kita curang, yang kita lakukan cuma doain aja. Karena yang bisa merubah orang itu curang jadi baik adalah hidayah Allah, bukan kapasitas sebagai manusia, saudaraku. Kayak Mister nih ya. Orang melihat Mister itu dua sisi, Hanif.
Yang satu melihat bajingannya Mr. B. Yang satu lihat sisi malaikatnya Mr. B. Definisinya adalah orang yang berpikir aku adalah orang yang nakal bajingan, mungkin dia lihat masa laluku atau lihat sisi negatifku. Ya itu udah hak dia, bukan urusan kita nih. Tapi ada orang lain bilang, oh Mr. B itu baik kayak malaikat, Mr. B itu baik banget gini. Ya udah, itu juga bukan urusan kita juga, karena setiap pemahaman orang itu punya opini berbeda-beda gitu. Aku cuek aja nih, nggak mau apa, karena aku nggak mau terpengaruhi. Mister sudah berapa lama ini menjaga istiqomah prasangka Mister dan hati Mister untuk selalu berpikir positif. Mister nggak mau terpengaruhi dengan sugesti negatif dari berbagai macam aspek apapun yang berusaha mempengaruhi Mister. Mister nggak mau terpengaruhi di situ. Mister harus istiqomah dengan apa yang Mister pikirkan. Seperti Rasulullah, beliau punya sifat ihsan. Dia istiqomah dalam ihsannya Rasulullah. Akhirnya apapun yang terjadi dia tetap mendoakan baik aja. Lah kalau kita ini Hanif atau siapapun, kita ini mengemeluk agama, setiap agama itu punya nabi atau punya pemimpinnya. Nah contohnya nabi-nabi, ya ikutin pemimpin yang baik-baik itu aja. Jangan ikutin pemimpin yang menurut kita kurang baik. Tapi kalau kita berpikir kurang baik, kita berani dia ngomong kurang, kita berani ngomong dia pemimpin kurang baik. Apakah mata kita melihat faktanya bahwa dia nggak baik? Lah itu loh. Atau itu malah hasutan orang yang nggak suka sama dia, menggiring opini kita, memberitakan hoax sampai akhirnya kita terpengaruh. Berarti kan kita sendiri yang nggak bisa menjaga keistiqomahan pola pikir kita yang baik itu gitu. Jadi hati-hati banget di situ guys ya. Cara bangkit dari keterpurukan gimana Mister? Minta surat doanya tulian. Gini. Cara bangkit dari keterpurukan. Cara bangkit dari keterpurukan ya Mister selalu bilang, kamu gagal 1 kali, bangkitlah kedua. Kamu gagal 10 kali, bangkitlah ke-11. Kamu gagal 100 kali, bangkitlah hari ke-101. Itulah orang hidup. Jadi never stop for learning and never stop until you succeed ya. Jadi don't stop until you succeed. Jadi istilahnya seperti itu. Kalau kita gagal 7 kali, bangkit ke hari ke-8. Kita gagal 10 kali, bangkit hari ke-11. Kita gagal 1000 kali, kita bangkit hari ke-1001. Jadi nggak ada istilah kita berhenti. Sebelum kita dipotong kepala kita untuk dimakamkan, berarti kita udah mati. Sebelum kita mati, ya jangan pernah berhenti untuk melakukan kebaikan dan sukses. Harus diraih. Paham ya? Doa. Mister nggak mau bilang doa kamu doa tanpa didasari dengan berusaha atau belajar ya nggak bisa loh nanti adikku Kirana. Yang harus kita lakukan ya doa aja. Doa apapun Allah maha bahasa. Kamu nggak bisa bahasa Arab, Allah pun ngerti bahasa Indonesia. Kamu nggak bisa bahasa Indonesia, Allah pun ngerti bahasa bisu. Pertanyaannya, kalau kita menyuruh orang Islam masuk Islam ciri-cirinya adalah yang pertama syaratnya mengucap 2 kalimat syahadat. Gimana sama orang bisu? Orang bisu tuh nggak bisa suaranya keluar asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Di sinilah misal bilang don't judge someone by cover. Karena Allah melihat dari hati, bukan melihat dari congor aja. Nawaitunya apa? Jadi Mister pesen, doa apapun tuh baik, asalkan didasari niatnya hanya untuk Allah dan hanya karena Allah. Matiku, rezekiku, jodohku, sakitku, hidupku, sholatku itu karena Allah dan hanya untuk Allah. Selesai semuanya, apapun doanya. Pakai bahasa doa yang simpel-simpel daripada kamu pakai bahasa Arab tapi nggak ngerti artinya dan takutnya salah tajwidnya, salah arti. Mending pakai bahasa Indonesia yang baik dan benar. Allah memahami semua bahasa karena kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pesan Mister ya. Oke?